Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Salomo baru saja menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Ia masih muda dan merasa belum berpengalaman untuk memimpin bangsa yang besar. Dalam konteks kehidupan seorang raja seperti Salomo, memiliki hati dan hikmat itu sangat penting, karena ia memegang tanggung jawab besar atas banyak orang. Seorang raja harus menghadapi berbagai persoalan, mengadili perkara rakyat yang sering rumit dan tidak jelas, mengambil keputusan yang berdampak pada seluruh bangsa, menjaga keadilan agar tidak ada yang dirugikan. Tanpa hikmat, seorang raja bisa saja salah mengambil keputusan, bersikap tidak adil atau memihak, dan bisa dipengaruhi oleh emosi, tekanan, atau kepentingan pribadi. Karena itu, Salomo sadar bahwa ia tidak cukup hanya punya kuasa. Ia membutuhkan hati yang bijaksana, supaya setiap keputusan yang dia ambil benar dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Dalam sebuah perjumpaannya dengan Tuhan, Salomo diberi kesempatan untuk meminta apa saja. Tidak seperti kebanyakan raja pada umumnya, Bapak Ibu, Salomo tidak meminta hal-hal yang biasanya diinginkan seorang raja. Ia tidak meminta kekayaan atau umur panjang. Ia justru menyadari keterbatasannya dan berkata kepada Tuhan agar diberikan hikmat untuk memimpin dengan benar, agar dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Hati yang paham menimbang perkara, hati yang bijaksana untuk memimpin dengan benar. Permintaan ini menunjukkan bahwa Salomo mengerti bahwa memimpin bukan soal kekuasaan, tetapi tanggung jawab untuk membedakan yang benar dan yang salah. Ia ingin memerintah dengan adil, bukan berdasarkan keinginan sendiri, tetapi berdasarkan hikmat dari Tuhan. Karena semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin besar kebutuhan akan hikmat untuk menjalani dan memutuskan dengan benar. Kerendahan hati Salomo membuat ia sadar bahwa memimpin dan menjalani hidup dengan benar itu sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan, bukan hanya kemampuan sendiri. Dalam kelanjutan nas ini, Tuhan benar-benar mengabulkan permintaan Salomo. Di sini terlihat bahwa yang Tuhan hargai bukan kehebatan manusia, melainkan kerendahan hati yang mau bergantung kepadanya. Salomo tidak mengandalkan dirinya, tetapi meminta kemampuan dari Tuhan untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti terus diperhadapkan pada pilihan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang hanya terlihat baik. Tidak semua keputusan itu mudah. Kadang kita bingung, terpengaruh orang lain, atau bahkan terbawa emosi. Bisa juga kita dipengaruhi oleh tekanan. Disinilah kita membutuhkan hati yang paham menimbang perkara, yaitu hati yang mampu melihat lebih dalam sebelum bertindak. Bukan sekedar mengikuti perasaan atau pendapat orang banyak, tetapi belajar mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijak di hadapan Tuhan. Hati seperti ini akan menolong kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Akan menolong kita juga supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan tetap memilih yang benar walaupun tidak mudah. Intinya, hidup yang benar bukan tentang selalu tahu segalanya, tetapi tentang memiliki hati yang mau belajar berpikir jernih dan memilih dengan hikmat setiap hari. Maka, hidup yang benar tidak ditentukan oleh kemampuan kita, tetapi oleh hikmat yang kita minta dan terima dari Tuhan untuk membuat keputusan yang benar setiap hari. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.